numpang presensi ya, tapi bisa juga memahami konsep-konsep teknologi yang ada di PT KCEC, apalagi eh, akan dibawakan oleh profesional di bidangnya, yaitu oleh Bapak Muhammad Saiful Ramadan, ya. Dan mungkin itu aja, mengucapkan selamat mengikuti kuliah umum ini. Semoga kegiatan kuliah umum ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan diri di bidang teknologi informasi dan multimedia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas sambutannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan narasumber kita. Oke, beliau adalah Muhammad Saiful Ramadan sebagai IT Data Center and Operation Network Specialist, Cyber Security dan Project Management. Sebelumnya saya akan membacakan experience-nya dulu. Ini cukup banyak ya. Eh, Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sedikit, saya agak insecure ya dengan background pengalamannya beliau. Saya akan bacakan. Beliau pernah di Jakarta Smart City sebagai IT Operation and Maintenance selama 3 bulan. Terus sebagai IT Service Delivery di PT Aero System Indonesia ya kalau tidak salah. Dia selama 6 tahun 8 bulan sebagai Application Support Engineering, terus Planning Specialist and Workforce Management. Terus beliau juga di IT Officer Operation and Maintenance selama 3 tahun 6 bulan sebagai IT Software Engineering atau Junior Specialist selama 2 tahun 4 bulan dan terakhir adalah di PT KCIC Kereta Cepat Indonesia China selama 4 tahun 1 bulan, maaf. Nah, tanpa berlama-lama mari kita sapa bintang tamu yang sangat spesial ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Desi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Bapak tanpa berlama-lama silakan Bapak mungkin bisa menyampaikan atau bisa memperkenalkan diri Bapak, terus Baik, kemudian Bapak bisa menyampaikan materi apa aja sih yang penting bagi mahasiswa kami untuk nanti menghadapi dunia kerja, apalagi mungkin ada yang tertarik di bidang transportasi modern seperti KCIC ini. Silakan Bapak. baik. Terima kasih banyak, Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Suyanto sebagai Rektor, Pak Angga Rusdinar ya sebagai Dekan FIT, Pak Adi Purna Kurniawan sebagai Kaprodi TRM dan juga Ibu Desi sebagai dosen Prodi TRM. Terima kasih telah memberikan kesempatan kami untuk sekedar berbagi terkait dengan penerapan sistem informasi yang ada di PT Kereta Cepat Indonesia China. Sejujurnya ini memang salah satu bagian daripada visi dan misi perusahaan di mana kita eh, sedikit banyaknya mewajibkan untuk sharing knowledge terkait dengan teknologi-teknologi apa saja yang ada di proyek kereta cepat Indonesia China ini. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa proyek ini adalah proyek pertama di Asia Tenggara dan alhamdulillah sukses terlaksana. Ini juga berkat dukungan semuanya, termasuk dalam lingkup proyek juga saat itu Telkom University juga sebetulnya mengambil peran yang sangat besar terkait juga dengan penerapan dari GSMR ya, GSMR dari untuk jalur komunikasi dan juga pengoperasian dari kereta cepat itu sendiri. Mungkin sedikit banyaknya nanti materi yang akan kita sampaikan adalah terkait dengan lingkup dari sistem informasi atau di kami ada di Departemen IT Ticketing Facility.
di mana setidaknya mungkin secara gambaran garis besar adalah kita memiliki tiga departemen utama yang memang mengacu untuk mendukung syarat operasional dan maintenance di sepanjang trase kita. Mungkin saya izin share screen secara langsung ya Bu ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, baik. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah jelas. Baik, mungkin apabila ada pertanyaan boleh nanti langsung disampaikan saja. Kalau saya sih Bu, ini agak terlalu tegang ya kalau terlalu formal. Enggak Pak, ini juga Mungkin nggak nanti formal kita kok, bisa tenang aja. saling saling share aja gitu ya. Sebelumnya juga mungkin tadi diminta untuk sedikit perkenalan. Saya sendiri Mm-mm. memang salah satu alumni dari Telkom University angkatan 2011 atau Intake 2011 untuk jurusan Sistem Informasi di Alhamdulillah sangat membanggakan eh, sekali ya. di Jadi benar-benar kita Fakultas Rekayasa mengundang Industri. narasumbernya relate banget nih karena kan alumni kita gitu. Iya. Alhamdulillah mungkin kalau sedikit banyak terkait dengan bagaimana kondisi saya di kampus gitu ya. Sebetulnya saya bukan salah satu mahasiswa yang memang memiliki eh, kelebihan khusus gitu ya, baik dalam bidang mata kuliah ataupun dalam bidang praktikum lainnya gitu ya. Namun memang nanti ada beberapa hal yang non teknis yang mungkin saya bisa bagikan kepada rekan-rekan sebagai motivasi juga bahwa ternyata suatu kegagalan yang kita alami saat mungkin proses belajar itu sebenarnya bukan suatu akhir dari segalanya gitu. Karena beberapa yang saya dapati kebetulan saat ini Pak Adi mungkin ada beberapa mahasiswa Pak Adi ya yang sedang melaksanakan internship ya di tempat saya secara khusus gitu ya dan mungkin secara Mm-mm. total dari Telkom University sendiri ada jumlahnya 12 orang ya yang saat ini berada di departemen saya. Kebetulan juga untuk penerapan magang ini sendiri, alhamdulillah kemarin kami mendapatkan apresiasi dari Direktur Utama kami, Pak Edo, di mana memang ini sangat membantu yang pertama ya Pak ya, sangat membantu teman-teman ini terkait dengan proses operasional di lapangan bahwa mereka tidak kami jadikan sebagai tim pembantu atau tim cadangan. Bahkan mereka saat ini memang mereka merupakan ujung tombak daripada operasional meskipun eh, pada statusnya memang magang dari kuliah gitu. Bahkan di saat saat genting kami, di mana kami mendapati masa-masa operasional peak season di Nataru Mm-mm. ya, Natal dan Tahun Baru, dan juga angkutan Mudik kemarin Lebaran. mungkin ya. Betul. Itu kami mendapati peaknya penumpang dan ada beberapa permasalahan yang ada terjadi di stasiun itu bisa diselesaikan oleh tim-tim dari pemagangan dari Telkom University Alhamdulillah. itu sendiri. Nah, sebetulnya sebagai bentuk apresiasi kami juga memang kami membuka kesempatan untuk teman-teman ini untuk dapat kita hire, walaupun memang saat ini hiring itu dibuka untuk tim support dari di bawah perusahaan China gitu ya. Jadi mereka nanti akan coba kita hiring sebanyak 12 orang itu untuk eh, kita membantu secara pegawainya gitu ya dengan status Mohon izin Pak kepegawaiannya. Saiful, Iya, Bu. sebelum diteruskan, Silahkan, Ibu. bagi teman-teman nih yang sedang nonton, silahkan disimak baik-baik nanti materi dari Pak Saiful karena akan ada 2 buku bagi penanya terbaik. Ini adalah menurut Pak Adi, itu adalah buku super bestseller di TRM. Jadi judulnya adalah Metodologi Rekayasa Produk Multimedia, Multimedia, Game, dan Transmedia. Jadi buat kalian yang mau bertanya dan pertanyaannya paling menarik untuk Pak Saiful, ini akan dikasih 2 buku ini. Dan sepertinya kita harus mengabadikan dulu acara ini, Pak Saiful. Siap, Bu. Ya, kita ambil foto dulu ya. Silahkan, silahkan, Ibu. Untuk teman-teman, mohon maaf Pak Saiful, mohon izin.
Saya mohonkan untuk membuka kameranya. Dan ini merupakan bukti presensi nanti di akhir ya. Jadi untuk yang tipsen dipastikan tidak bisa karena kalian harus menyertakan bukti kalau kalian juga ikut di acara ini. Gitu ya. Gimana? Udah siap, teman-teman? Bapak, mohon maaf, share screen-nya boleh di ini dulu? Siap, siap, Bu. Punten, Bapak. Siap? Aba-aba saya ya. Slide 1, siap. Berikan senyuman terbaiknya. Siap, 1, 2, 3. Dah, slide. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Masih ada slide selanjutnya? Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, kita udah bisa mulai ya. Silakan Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan senyamannya Anda, mau bentuknya talk show atau apa? Baik, Bu Desi, izin saya lanjutkan kembali. Mangga, Pak, mangga. Kembali saya coba apa? Ini bentuknya sharing ya sebetulnya ya. Tidak ada saya ingin mengajarkan sesuatu kepada teman-teman bahwa perlu jujur saja Bu, terkait dengan di lapangan juga banyak hal-hal yang saya pelajari juga dari teman-teman mahasiswa. Ini yang luar biasanya gitu ya. Jadi saya tidak menutup diri bahwa saya sudah jago atau apapun itu ya. Kadang-kadang juga saya bisa mengakui bahwa eh, teman-teman ini memiliki skill yang lebih mumpuni daripada saya gitu ya. Meskipun memang terkait dengan satu dan lain hal memang yang mereka yang harus lebih disempurnakan kembali ya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal kecil ini juga yang jujur saya pelajari gitu. Banyak sekali hal-hal teknis maupun non teknis yang saya pelajari dari teman-teman mahasiswa juga. Makanya saat ini juga saya tidak pernah menutup bahwa program magang ini akan diselesaikan hanya di tahun ini. Kami juga sudah mengajukan kembali untuk kembali dibuka keran pemagangan untuk periode-periode selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya. Dan ini juga sekali lagi tadi apresiasi dari direktur kami juga sampai dengan kemarin Pak Dirut kami juga coba pengen berkomunikasi ya dengan Pak Rektor di mana beliau ingin mengadakan salah satu kerjasama gitu ya sehingga program pemagangan ini tuh bisa berkelanjutan dan juga memberikan manfaat gitu ya. Mungkin sedikit perkenalan terkait saya pribadi. Saya Muhammad Saiful Ramadan. Sekali lagi saya memang lulusan dari Telkom University. Eh, saya masuk di 2011 dan lulus di 2015 di dulu Fakultas Rekayasa Industri ya di gedung C ya. Saya masih ingat. Hmm. Kemudian awal saya meniti karir sebetulnya sampai dengan saat ini lebih banyak di operational maintenance ya untuk di IT ini ya. Jadi terkait dengan development dan juga hal-hal lainnya yang bersifat pembuatan satu aplikasi itu kadang-kadang saya sangat minim ya terkait dengan pengalaman tersebut. Jadi pengalaman saya lebih pada di setelah implementasi dari sistem itu sendiri. Mungkin awal saya meniti karir di IT Workforce Management and Planner di Aerosystem Indonesia. Kemudian saya juga bekerja di developer administrator Extremax setelah di Aerosystem. Kemudian mendapatkan kesempatan juga di Diskomin Infotik ya di Jakarta Smart City sebelum akhirnya memang saat itu saya ditawari langsung oleh Direktur HR ya untuk ikut bergabung di IT Operation Maintenance PT Kereta Cepat Indonesia China. Saat itu memang departemennya masih berupa IT Operation Maintenance karena memang masih project. Saya masuk di 2021
Alhamdulillah 2023 kita eh, beroperasi terkait KCIC dan ini baru 1 tahun pertama. Beberapa juga memang saya tergabung sebagai tim CSIRT untuk sektor transportasi di bidang perkereta apian eh, dan juga tergabung juga tim CSIRT dari BSSN-nya. Mungkin perkenalannya segitu, mungkin nanti bisa tanya-tanya. Kebetulan di situ juga ada nomor saya. Kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa ingin bertanya lebih lanjut ya, terkait juga dengan eh, bagaimana sih kok saya bisa bergabung di beberapa perusahaan-perusahaan besar, tetapi fun fact-nya adalah IPK saya itu tidak pernah nyampe 3, Bu, untuk S1-nya. Wow. Jadi ini fun fact ya buat teman-teman yang Mungkin nanti minta tipsnya mungkin ya Pak ya. mendewakan IPK dan apa namanya tidak tidak ada orang dalam juga ya karena jujur Wah, keluarga itu saya penting banget kebanyak Pak. ya kebanyakan keluarga saya ada di bidang kesehatan ya antara dokter Oh, dan bidan gitu tapi kebetulan saya untuk di IT ini ada memang kakak saya sendiri juga itu lulusan dari Telkom University juga. Dan ini oh, sebenarnya tidak relate ya karena kakak saya di fintech sementara saya ada di bidang transportasi kebanyakan. Jadi memang ada beberapa hal-hal penting yang memang itu harus teman-teman miliki, terutama itu terkait dengan afirmasi ya bahwa teman-teman bisa untuk tergabung dengan perusahaan besar dan apapun itu. Terus juga teman-teman harus mencari juga eh, terkait apa namanya skill ya, skill yang kira-kira teman-teman miliki, bakat yang teman-teman miliki, bahwa jangan terpatok pada sesuatu hal yang wah saya nggak bisa nih, udah saya nggak bisa semua gitu. Jadi harus sebetulnya saya kalau untuk masalah development itu nggak terlalu jago juga ya Bu ya, kalau dibandingkan teman-teman iya, kuliah ya. Tapi juga saya mendapati bahwa ternyata keahlian saya di bidang IT itu bukan di situ. Kalau mungkin teman-teman bisa mengkaji kembali ya jurusan-jurusan di IT, mulai dari kalau misalkan di awal semester mungkin teman-teman mendapati mata kuliah pengantar sistem informasi. Di situ kan ada beberapa eh, kejuruan-kejuruan dari sistem informasi itu sendiri. Tidak hanya sekedar mendevelop aplikasi, mendevelop satu sistem, atau juga berfokus pada jaringan, berfokus pada keamanan, tapi juga di situ ada UI UX, ada project management dan lain sebagainya yang bisa teman-teman kaji lebih dalam. Bahwa di dunia pekerjaan saat ini memang eh, banyak sekali tersebar ya terkait IT itu tidak hanya perihal networking, terkait juga dengan betul. development, tapi juga ada ERP, ada juga UI UX, bahkan saat ini ada pengembangan AI yang bahkan Iya, betul untuk Pak. mengoding pun itu bisa dibantu dengan AI sebetulnya. Mungkin sekilas seperti itu ya Bu ya. Kita coba akan sedikit masuk ke beberapa materi. Nanti teman-teman boleh jika ada yang penasaran mau ditanyakan lebih lanjut. Saat ini KCIC memiliki panjang jalur itu sepanjang 142 kilometer ya. Dengan komposisinya ada di 13 tunnel dengan total panjang tunnelnya sendiri ada 16,8 kilometer dan tunnel yang paling panjang saat ini ada di 3 sekian ya, 3 kilometer sekian saya lupa Oke. tuh. eh untuk trasenya sendiri kita ada di dua jenis ya, ada subgrade, ada juga elevated. Subgrade itu yang mana relnya memang di atas tanah ya, betul-betul di atas tanah, itu sepanjang 42 kilometer. Dan elevated, elevated itu memang itu di memakai girder box ya, yang ada di atas ya. Kalau kita lihat di tol Cipularang mungkin kita bisa sering lihat, Oh, itu elevated di total 82,7 kilometer. Saat ini kami memiliki jarak tempuh sekitar 29 menit untuk perjalanan dari Halim Padalarang dan 45 menit Halim Padalarang Tegaluar. Nah, saat ini kami perlu informasikan juga untuk stasiun Karawang sudah mulai dibuka per 2 bulan yang lalu
Dan memang ini tidak banyak mempengaruhi terkait dengan total jarak tempuh ya, total waktu tempuhnya Oh, itu masih sama. Stasiun kami ada 4, itu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Konsep dari transportasi KCIC ini sendiri adalah TOD ya, Transit Oriented Development, di mana kita mengedepankan terkait pemanfaatan stasiun sebagai moda transportasi transit ya untuk bisa berintegrasi dengan moda-moda transportasi lainnya sehingga ini memudahkan mobilitas penumpang setelah menggunakan atau yang akan menggunakan. Nah, selanjutnya eh, kami akan mengenalkan ya terkait dengan Departemen IT di di PT KCIC itu sendiri, di mana di sini kami mempunyai 3 sub departemen. Yang pertama itu IT Office and Corporate Support, kemudian ada IT Ticketing Facility and Development, dan yang terakhir ada IT Data Center dan Operation Network. Masing-masing memiliki kekhususan untuk tugas dan fungsinya. Secara garis besar, saya jelaskan itu terkait dengan IT Office and Corporate Support. Itu memang menangani terkait dengan permasalahan dari rumah tangga yang ada di KCIC itu sendiri ya. Termasuk juga dengan melakukan supporting terkait kebutuhan-kebutuhan IT lainnya. eh, IT Support and Corporate Office Support ini juga memang memiliki peran sebagai tata kelola juga di KCIC itu sendiri. Memang kalau misalkan kita melihat antara eh, struktur organisasi yang ada di IT KCIC dengan struktur organisasi dengan IT di perusahaan lainnya ini akan banyak perbedaannya. Karena kenapa? Yang pertama memang kita akan mengacu regulasi dan juga peraturan di kedua negara, baik Indonesia maupun di China. Yang kedua, ini kita masih bertransformasi dari perusahaan project menjadi perusahaan transportasi di bidang perkereta apian. Jadi ada beberapa yang memang harus kita sesuaikan, kita rampingkan, dan ini sebetulnya kesempatan yang bagus ya untuk kita eh, mengoptimalkan kembali planning jangka panjang terkait dengan struktur organisasi IT. Karena kalau misalkan kita lihat, kita contoh salah satu perusahaan di Garuda Indonesia yang pernah saya bekerja di situ, itu banyak sekali ya departemen-departemen yang ada di IT-nya, mulai dari IT governance, IT security, IT network, terus ada IT development, ada IT operation, ada IT finance, dan lain sebagainya. Itu di situ tuh terbagi juga nanti ada sub-sub departemennya, misalkan terkait security, itu security-nya eksternal atau internal dan lain sebagainya. Apakah itu masuk ke hardware maupun ke softwarenya. Nah, untuk di KCIC ini sendiri ini memang masih ramping. Ada 3 subdepartemen di sini. Untuk saya sendiri memang mengampu di IT Data Center Operation Network. Apa saja sih yang ada di IT Data Center dan Operation Network? Nanti kita akan coba sedikit ulas ya. Jadi sebetulnya penerapan dari sistem informasi ini itu sangat banyak ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mahasiswa apa yang teman-teman pelajari saat ini eh itu akan sangat bermanfaat sekali ya ketika nanti teman-teman terjun di dunia pekerjaan. Saya sudah melihat salah satu fenomenanya ya bahwa teman-teman yang jago ngoding itu tiba-tiba pas di dunia pekerjaan itu harus megang network, itu harus seperti apa, menghadapinya harus seperti apa. Ada teman-teman yang memang dia jago dalam desain grafis, harus menangani masalah-masalah yang bersifat coding, itu harus seperti apa menghadapinya. Itu sebetulnya lebih random ya ketika memang teman-teman saat teman-teman memiliki satu keahlian di kampus, tapi pas di dunia harus multi pekerjaan itu talenta tidak ya, Pak ya? setia. Kadang-kadang harus seperti itu, Bu, karena sebetulnya multi talenta itu akan membuka banyak peluang bagi diri kita sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman kita analogikan sebagai satu mesin pencari gitu ya. Jadi Mhm. hashtagnya itu banyak gitu. Kalau teman-teman misalkan Oh, development, security, IT project management itu kalau misalkan teman-teman melakukan
apa namanya sorting itu akan lebih banyak hasilnya ketimbang teman-teman hanya membuka satu hashtag aja lah. Istilahnya seperti itu Betul mungkin ya Bu ya. sekali. Analoginya bagus banget, Pak. Oke, sedikit saya ulas ya dari struktur organisasi yang ada. Memang kita di bawah dari GMIT and Ticketing Facility, kemudian ada Deputy GM dan ada tiga manajer ya yang membawahi tiga subdepartemen tadi. Jadi ada juga beberapa fungsi lain yang sifatnya dia sebagai spesialis ya dan juga sebagai di luar struktural maksudnya. Seperti halnya terkait dengan develop IT master plan itu ada di IT governance yang diisi nanti oleh seorang spesialis, terus IT arsitektur, IT service request. Nah, ini penting ya terkait dengan IT arsitektur dan juga IT governance ya, di mana ini akan memberikan sedikit kejelasan terkait juga dengan salah satu project maupun salah satu track plan setelah project tersebut berjalan dan juga sudah diimplementasikan. Ini lebih banyak ke sisi SOP-nya ya, bahwa kadang-kadang memang ini sangat minim ya kalau di angkatan saya terkait dengan IT policy, compliance, IT governance itu hanya paling seperempat kelas Bu yang ngambil terkait penelitian terkait hal ini gitu karena Hmm. biasanya satu skripsinya cukup tebal karena dia harus Menghindari ya. betul banyak yang menghindari hal ini tapi eh, faktanya bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan IT yang sangat membutuhkan gitu ya Hmm. IT governance ini karena ini akan berkaitan dengan misi dari atau misi dari organisasi itu sendiri untuk mencapai ke visinya itu seperti apa gitu. Bahwa nanti juga SOP yang nanti akan diterapkannya seperti apa dan lain sebagainya. Ini cukup penting sebetulnya. Jadi peran krusial kalau IT governance ini bisa diimplementasikan di salah satu perusahaan. Nah, secara garis besar untuk sistem-sistem yang memang saat ini diimplementasikan di PT KCIC untuk menunjang operasional dan maintenance, ini ada beberapa. Yang pertama ada disaster monitoring. Nanti kita akan coba kenali ya disaster monitoring itu seperti apa. Kemudian ada IMU, Management Information System. Nah, IMU ini merupakan singkatan dari Electrical Multiple Unit. Kalau kita rangkaian kereta gitu ya. Hmm. Kemudian ada Passenger Information Display, ada Transportation Dispatching Management, ada Ticketing System, ada Infrastruktur Information, dan ada Big Data Platform. Ini sebagai platform analisis kita. Nah, kita mulai dari Big Data Cloud Platform ya, Infrastruktur Information Management ini sebetulnya merupakan satu sistem muara dari berbagai sistem yang sudah kita integrasikan ya dari beberapa sistem tadi. Salah satunya adalah terkait dengan pemesanan tiket atau ticketing system, kemudian ada transportation dispatching. Nah, transportation dispatching ini fungsinya adalah untuk pengelolaan rencana dari salah satu operasional, kapan kereta tersebut akan kita assign untuk berdinas, siapa yang nanti akan menjadi operatornya, salah satunya terkait emu driver atau masinisnya, siapa onboard masinisnya, siapa krunya yang akan berdinas dan lain sebagainya. Juga terkait juga dengan kebutuhan catu dayanya itu berapa, kemudian apakah status dari kereta tersebut sedang dalam pemeliharaan atau tidak, dan juga terkait dengan pengecekan semua instrumen. Instrumen yang terpenting adalah terkait dengan instrumen keselamatan dan juga kedaruratan. Kemudian ada sistem analisa dan pemantauan. Ini masuk di sistem disaster monitoring, di mana disaster monitoring ini nanti akan secara detail saya coba perlihatkan itu seperti apa. Secara umum ini adalah untuk pemantauan hujan, angin, dan juga objek benda asing ya. Objek benda asing yang dimaksud adalah karena beberapa lintasan kita itu dilewati oleh jalanan umum maupun jalan tol ya di atasnya. Hmm. Nah, ini jika terjadi satu kecelakaan yang menimpa lokasi tersebut sehingga ada benda yang masuk ke jalur,
itu sudah bisa kita deteksi dari awal gitu. Karena mungkin sebagai contoh kalau misalkan ada mobil kecelakaan terus masuk ke jalan, terus kereta kita nggak tahu dan dalam kecepatan tinggi kereta itu menghantam, itu akan lebih membahayakan juga untuk penumpang Betul. kita. Nah, kita ada sistem untuk pemantauan hal tersebut. Kemudian ada sistem informasi stasiun cerdas. Ini maksudnya adalah terkait dengan layanan informasi kepada penumpang, kapan gate itu dibuka, kapan gate itu ditutup, keberangkatannya nomor berapa, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sistem pengelolaan electrical multiple unit. Ini juga termasuk dengan pengelolaan rencana kapan kereta tersebut akan dilakukan perawatan level 1, level 2, dan lain sebagainya. Kapan kereta tersebut akan dilakukan pemeriksaan dan kapan kita bisa katakan satu kereta tersebut itu sudah bisa berdinas dan siap untuk berdinas. Ini nanti ada di salah satu sistem itu sendiri. Dan yang terakhir terkait dengan infrastruktur video big data. Ini sangat penting juga terkait dengan infrastruktur video big data. Ini terkait dengan kolaborasi sistem CCTV kita di sepanjang trase itu ada ribuan. Hmm. Sampai kita kemarin bisa memantau ada orang masuk, ada ODGJ yang memang secara tidak sengaja dia masuk ke trase. Itu kita bisa ketahui. Ataupun ada layangan, karena ini beberapa hal yang bisa mengganggu perjalanan kita ya. Hal-hal yang di luar dugaan gitu ya, Pak ya? Betul, hal-hal yang di luar dugaan, Bu. Banyak sekali ya gangguan-gangguan perjalanan di kita, terlebih terkait dengan layangan. Kenapa sih layangan, kan layangan cuma dari kertas dan Padahal kayu kecil tipis gitu gitu. ya. Betul, padahal kecil. Tapi jika kita lihat, nah ini mungkin teman-teman masih ada pelajaran fisika kali ya kalau sekarang ya. Jadi karena momennya cukup tinggi gitu ya, di kecepatan tinggi juga, ini bisa sampai mematahkan pantograf sebetulnya, Bu, ketika Wow. kita di perjalanan tinggi. Betul. eh Sudah banyak sebetulnya kejadian ada beberapa pantograf kami yang patah oleh benang layangan maupun oleh layangan itu sendiri. Karena memang hal kecil tadi itu sangat bisa membahayakan gitu ya. Iya, Karena padahal kita dalam menurut kita kecepatan sepele tinggi. ya. Betul. Ini berbeda halnya dengan KRL komuter line ya yang ada di Jakarta Hmm. atau Ya. Jabodetabek. Kalau mereka kan memang kecepatannya tidak begitu tinggi, jadi ada layangan berapapun mereka bisa sikat gitu sebetulnya. Malah layangannya yang kalah ya. Betul. Kalau kita bisa dibayangkan sebagai katana ya, pedang katana yang Hmm, nebas hmm, gitu, Bu. Karena hmm, dengan kecepatan tinggi, tegangan dari eh, benang layangan itu cukup tipis juga dan cukup hmm. kencang, itu bisa mematahkan pantograf sih sebetulnya. Dan ini sering ya ada taspat istilahnya. Untung di IMU kita memiliki dua pantograf sebagai cadangan ketika salah satu Hmm. pantograf itu terjadi kerusakan di perjalanan. Mungkin ini ya terkait dengan disaster monitoring, yang mana sistem ini adalah sistem yang sangat banyak ingin diteliti ya. Terakhir kami diminta untuk adanya joint inspection dan juga penelitian oleh LAPI ITB dan juga Polar UI ya terkait penerapan Hmm. hal ini, termasuk juga kami juga beriringan dengan BMKG. eh, Sebetulnya ada 4 sistem dari disaster monitoring kami. Yang pertama itu terkait dengan angin, di mana ada kecepatan angin nanti yang bisa kita deteksi di sepanjang trase. Dan ada juga klasifikasi angin yang memang dikategorikan sebagai angin yang memang masih dalam kategori aman, ada kategori sedang, dan juga ada kategori berbahaya untuk perjalanan. Nah, ini akan secara otomatis nanti sensor tersebut memberikan impuls terhadap sistem kami dan sistem kami akan memberikan perintah kepada kereta untuk dia membatasi kecepatan. Oh. Ya, jadi ini juga sedikit informasi yang banyak ditanyakan. Apakah kereta kita ini tanpa awak atau dengan awak gitu ya? Nah, Hmm. kalau kita mengacu pada teknologi perkeretaapian, kita masih dalam kategori GOA 3 ya, atau CTCS 3, di mana GOA 3 ini, Grade of Automation 3 ini masih ada keterlibatan manusia terkait dengan pengoperasiannya. Karena kenapa? Di atas kecepatan 200 memang secara regulasi baik itu di China, di Indonesia maupun di internasional itu mewajibkan adanya orang di situ gitu Hmm. untuk sebagai keselamatan.
Berbeda halnya I dengan see, oke. LRT ya. Berbeda halnya dengan LRT Jabodebek itu memang udah tanpa awak Bu di situ. Jadi dia akan bergerak sendiri sesuai dengan planning yang sudah dicanangkan. Nanti ada tim controller yang dari jauh itu bisa menghentikan kereta secara darurat ya. Nah, kalau kita ini tidak bisa karena memang berkaitan dengan kecepatan tinggi, harus tetap ada manusia yang mengoperasikan Hmm. meskipun eh, secara otomatis itu juga bisa kita lakukan dari OCC kita. Jadi Hmm. sebagai semi remote control lah ibaratnya dengan menggunakan eh, radio di gelombang GSMR tadi yang saya sebutkan di awal. Saya lupa namanya Pak Prof siapa ya. Dulu sempat jadi wakil rektor kalau nggak salah di Telkomnya. Beliau yang memang mengkaji hal tersebut ya terkait dengan GSMR. Karena beliau keahliannya kalau kita lihat beliau ada di GSMR ya terkait dengan gelombang-gelombang radio. Nah, yang paling menarik dari sistem disaster monitoring ini itu terkait dengan earthquake early warning system. Jadi gambarannya adalah sistem bisa mendeteksi akan terjadi gempa selama 10 detik sebelum gempa itu Wow. eh, mengguncang gitu ya. Jadi sebelum gempa itu mengguncang, sistem bisa mendeteksi 10 detik sebelumnya bahwa akan terjadi gempa. Sehingga nanti kita bisa memiliki waktu untuk melakukan pengereman secara emergensi di kereta-kereta kita. Dan ini Oh, jadi salah satu, antisipasinya memang kereta harus dihentikan gitu, Pak? betul Bu, betul. Oh. Ada beberapa klasifikasi ya dari tergantung dari jenis gempa bumi yang terjadi. Kereta itu harus menurunkan kecepatan atau membatasi kecepatan sampai dengan 70 kilometer per jam atau bahkan dia menghentikan kereta termasuk juga kita mematikan aliran overhead catenary system atau OCS atau listrik di atasnya. Oh, listrik. Nah, itu salah satunya. Jadi ada dua jenis ya yang trigger untuk Hmm. kereta tersebut tergantung dari besaran gelombang gempa yang akan diterima. Nah, secara sistemnya seperti apa? Sebetulnya secara alamiah, gempa bumi itu akan selalu memiliki dua gelombang utama, di mana ada gelombang primer dan ada gelombang sekunder. Ini secara alamiah seperti itu. Memang sebetulnya teknologi ini sudah lama ya diimplementasikan di Jepang maupun di China ya. Dan teknologi ini pun sebetulnya kalau di Jepang mungkin teman-teman mahasiswa bisa cek di Google ya. Ini sudah sangat masif dilakukan itu ya. Bahkan kalau misalkan di level Kementerian Komunikasinya ya, kalau di mereka itu semua perangkat seluler, televisi dan lain sebagainya atau perangkat-perangkat broadcast itu mewajibkan adanya emergency alert. Jadi Ya, suka ketika ada ada notifikasi ya? gempa, Betul. betul mereka sudah ada Heeh. notifikasi akan terjadi gempa, ada hitungan mundur sehingga orang-orang sana itu bisa langsung Bapak, menyelamatkan diri terlebih dahulu gitu ya untuk oh gitu. meminimalisir dampak dari gempa itu gitu. Nah, ini implementasi di Pak Indonesia ini Saiful, ya, ya silakan Bu. sepertinya tidak stabil ya jaringannya ya? Di Pak Saifulnya ya? Udah, Pak Saiful? Ya, masuk Bu. Oh iya, boleh Ya, dilanjutkan lagi Pak, maaf tadi weh. tidak stabil. Oke, sorry Bu. Baik, saya lanjutkan kembali Tadi ya. sampai Jadi, notifikasi ya? ya betul. Jadi notifikasi ini pun yang dimanfaatkan oleh KCIC sehingga ketika ada gelombang P tadi yang masuk dan Hmm. terkonfirmasi oleh perangkat P di ini lapangan maksudnya kita. primer tadi ya? Primer tadi betul. Jadi ada Hmm. gelombang primer, ada gelombang gelombang sekunder, di mana gelombang primer ini pun sebetulnya ekuivalen ya untuk Oh merepresentasikan Pak, gelombang sekunder yang nanti akan datang. Nah ini gelombang primer ini Pak tidak bisa Saiful. dirasakan oleh manusia. Udah masuk Bu, suara saya? Ya, maaf Pak. Ya silakan dilanjutkan Pak. Ya. Eh, sedangkan gelombang sekunder ini yang memang kita rasakan sebagai getaran gempanya gitu Bu. Jadi hal ini yang kita manfaatkan dalam waktu tertentu untuk menghentikan kereta tadi. Nah, untuk sensornya sendiri kita memiliki 7 sensor, masing-masing tersebar di eh,
area trase kita, dan tadi terkait juga dengan besaran gelombang itu akan mempengaruhi tindakan yang nanti secara otomatis kita kirimkan ke kereta. Apakah kereta itu berhenti atau sekedar membatasi kecepatan. Sedikit juga saya membahas terkait dengan company structure dari KCIC itu sendiri karena banyak yang tanya apakah KCIC ini BUMN atau bukan atau perusahaan swasta atau multinasional gitu ya. eh Secara struktur memang untuk KCIC ini sendiri memiliki pembagian saham ya dari PSBI atau Pilar Sinergi BUMN. Itu adalah gabungan dari 4 BUMN utama di Indonesia, dan juga kita dimiliki juga saham oleh Beijing Yaoan High Speed Railway itu sebanyak 40%. Nah, ini dari tim China. Masing-masing kalau misalkan kita lihat ada CRIC, CREC, Sinohydro, CRRC, CRSC itu BUMN yang ada di China yang berkaitan dengan perkereta apian mereka. Karena di dunia memang China ini sekarang sebagai pionir ya terkait dengan perkereta apian. Mungkin banyak juga pertanyaan kenapa sih eh, kerjasamanya dengan China nggak dengan Jepang? Kalau misalkan kita lihat dari pengalaman mungkin Jepang itu lebih baik ya Ya, mereka sebetulnya punya ya. Shinkansen ya. Betul. Tetapi kalau misalkan kita lihat head to head secara kertas saat ini itu yang terbaik adalah China sebetulnya. Karena yang pertama jika kita lihat dari bentangan jalur itu China di sekitar 200% lebih banyak lebih panjang ya jalurnya dibandingkan dengan Jepang. Kemudian juga terkait dengan teknologi dari keretanya itu sendiri itu lebih baik daripada Shinkansen sebetulnya karena Oh ya, kereta kereta-kereta yang ada di China itu sendiri merupakan development hasil dari prototipe yang ada dari Shinkansen dan juga dari Siemens dan juga ada beberapa yang dari Eropa. Jadi ini memang berupa teknologi gabungan yang mereka racik sehingga mereka menemukan formula ya. yang memang betul-betul lebih mutakhir ya dibandingkan dengan Shinkansen saat ini. Bahkan dari segi kecepatan jika kita Oh, lihat kalau dengan kata Xing Helmi ya. Yahya nih bilang gini, Pak. Ya, gimana Bu? Tuhan tuh menciptakan semuanya gitu. Kalau Tuhan tidak menciptakan semuanya berarti itu made in China gitu katanya, Pak. Betul, kalau perang dagang sekarang kan lucu juga ya. Kalau misalkan kita lihat ya perang dagang di kita bahwa Ya, make America great again gitu. Tapi kalau kita lihat itu made in China gitu topinya. Itu betul-betul perang dagang ini juga Cina tuh sudah benar-benar percaya diri ya dengan menghadapi Amerika. Nah, begitupun dengan sejarah teknologi ya. Kalau misalkan kita lihat lagi ya secara profesional kita mengkaji gitu. Teknologi-teknologi Cina itu sekarang sudah lebih mutakhir sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara pesaingnya terdahulu. Termasuk juga dengan kereta ini. Bahwa ya secara fakta juga ya memang ini diakui juga oleh Jepang itu bahwa kereta yang memang saat ini kita gunakan di jenis CR 400 AF ini sudah lebih maju ya dibandingkan dengan saat Shinkansen saat ini yang mereka gunakan. Bahkan kalau misalkan mungkin ibu bapak yang pernah ke Jepang dan merasakan bagaimana Shinkansen itu dan juga dengan KCIC itu bisa kita bandingkan terkait juga dengan getarannya. Kalau misalkan kita beredar kabar bahwa Jepang lebih cepat karena dia menggunakan maglev. Saat ini memang di dunia ini terkait dengan teknologi maglev ini memang sudah di development dan sudah diimplementasi tapi masih berupa prototype. Dia belum beroperasional secara masif ya. Bahwa di China pun ada apa namanya kereta maglev tapi itu belum dioperasionalkan secara eh, apa namanya secara publik gitu. Mereka masih berupa penelitian dan masih dalam pengembangan. Karena beberapa tim kami yang sudah mencoba maglev itu getarannya justru lebih tinggi. Karena maglev itu kan tanpa ada friksi ya di bawahnya sehingga untuk meredam dari getaran yang ada itu tidak ada pegangan lah istilahnya ya. Kalau misalkan kita ini menggunakan bugi yang menempel dengan rel itu masih bisa ada rekatan untuk meminimalisir dari getaran tersebut. Baik. Kemudian ada juga terkait EMU Management Information System, mungkin saya sedikit percepat ya supaya nanti diskusinya lebih
Asik nih kalau misalkan kita dua arah ya Bu ya. Iya betul. EMU Management Information ini adalah sistem untuk perawatan ya, perawatan kereta mulai dari operasionalnya seperti apa, planningnya seperti apa, breakdown dari perangkat yang nanti akan digunakan seperti apa, orangnya siapa, dan juga histori-histori terkait dengan perawatannya itu sendiri seperti apa. Ini juga didukung oleh beberapa detektor-detektor yang sifatnya otomatis di baik itu di kereta maupun itu di jalur kita itu bisa mendeteksi misalkan contoh terkait rodanya apakah rodanya ada keausan dan lain sebagainya. Sebentar ya Bu ya, internetnya nggak stabil. Nah, kemudian ada passenger information display. Nah, ini memang berkaitan dengan penumpang secara langsung dan ini juga terkait dengan sistem tiketing. Jadi, ini akan meminimalisir kesalahan atau meminimalisir ketidaksinkronan dari penjualan tiket, jadwal tiket, nomor kereta tiket, nomor registrasi dari kereta itu sendiri dan juga pegawai yang mengoperasikannya itu siapa. Jadi ini sangat berkolaborasi semua data ya. Bahwa dari tiket yang misalkan teman-teman pernah beli bagi yang sudah mencoba kereta, dari tiket tersebut itu sudah ada nomor keretanya misalkan di situ sudah ada 1248, 1250. Sebetulnya itu tidak hanya sekedar angka. 12 misalkan 1248 ini akan ada informasi siapa emu driver yang berdinas, siapa prama-prami yang berdinas, kapan histori dari sarana tersebut dilakukan perawatan dan lain sebagainya. Termasuk juga ini akan menjadi salah satu eh, primary key ya kalau misalkan dalam database untuk menentukan berapa pendapatan yang dihasilkan dari nomor kereta 1248 tersebut. Jadi itu akan panjang sekali runutannya walaupun yang kita lihat hanya sebagai nomor kereta sesimpel itu aja. Kemudian ada Transportation Dispatching Management. Nah, ini merupakan otaknya operasional dari sistem yang ada di KCIC karena pemegang dari atau user dari sistem ini merupakan tim dari OCC atau Operation Control Center di mana ada beberapa eh, fungsi-fungsi ya dalam sistem tersebut seperti halnya tadi planning. Kalau planning ini nanti berapa headway yang akan diizinkan ketika satu kereta sudah pergi untuk kereta selanjutnya bisa pergi juga sehingga nanti akan ada jarak aman di mana jika ada kereta satu mengalami gangguan di perjalanan, kereta dua itu bisa mendeteksi hal tersebut. Terus juga ada penggambaran dasar GAPK, manajemen operasional, dispatch order, manajemen catu daya, berapa catu daya yang bisa kita kelola dalam satu operasional, berapa kereta yang akan beroperasional dan lain sebagainya. Ini juga akan sangat berkaitan dengan sistem-sistem lainnya dan diintegrasikan, contohnya dengan EMU system, ticketing system, station system yang tadi sebelumnya kita bahas, dan juga ada big data platform untuk menentukan bahwa misalkan terjadi gangguan ya di perjalanan tadi ada orang asing masuk ke jalur, maka kita bisa mengetahui kereta mana saja yang akan terganggu oleh hal tersebut gitu ya. Dan kita akan memberikan informasi secara langsung kepada PIDS atau Passenger Information Display berapa lama delay yang nanti akan terjadi. Kemudian ada ticketing system, mungkin ini teman-teman sudah sangat familiar ya. Ada yang melalui TVM, ada yang melalui mobile dan juga ada melalui kios ya atau eh, langsung pembelian langsung. Nah, ini secara bisnis proses. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal bahwa IT governance itu sangat penting bahwa dia akan menentukan bisnis proses seperti apa yang nantinya akan diimplementasikan pada salah satu satu sistem. Nah, biasanya untuk proses bisnis tersebut itu harus dikaji secara UI UX. Apakah secara experience-nya tersebut itu bisa memudahkan penumpang atau justru akan meribetkan penumpang gitu. Dan user interface-nya juga sangat penting gitu. Apakah penumpang awam yang baru pertama menggunakan itu bisa secara langsung menggunakan tanpa ada membaca guideline, membaca manual book dan lain sebagainya atau dia ya tadi balik lagi, dia akan secara mudah gitu bisa mengakses Iya. dua tiga langkah itu bisa selesai, tapi bisa mencakup keseluruhan hal-hal penting yang harus ada di sistem tersebut.
Ini hal-hal penting juga ya. Kemudian ada infrastruktur information management system. Ini berbeda dengan IMU tadi. Kalau ini berkaitan dengan prasarana atau lintasan, Hmm. tiang-tiang listrik, kelistrikan dan lain sebagainya. Nah, ini sistemnya memang sudah cukup canggih. Kalau kita analogikan sebagai Gojek ya. Hmm. Jadi dari sistem manajemen di pusat kita bisa melihat hasil dari pemeriksaan jalur, misalkan terdapat jalur yang harus diakuisisi kembali terkait treknya, mungkin treknya agak bengkok atau segala macam, atau terkait dengan pergerakan tanah, itu bisa kita tentukan di kilometer berapa dan kita bisa Oh. assign orang yang terdekat dari situ, Hmm. sehingga assignment tersebut akan masuk melalui telepon genggam atau handheld yang dipegang oleh tim teknis tersebut. Nah, ini Big Data Platform Analysis tadi yang kita lihat bersama bahwa kita bisa menentukan juga atau melihat beberapa kejadian-kejadian abnormal di sepanjang trase dan kita bisa menghubungi OCC untuk melakukan tindakan sesegera mungkin gitu ya. Hmm. Kemudian ada cloud computing management ini sebagai dashboard pemeriksaan kita mulai dari kapasitas bandwidth, kapasitas dari server kita, kapasitas dari virtual mesin kita dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan pemeriksaan healthy-nya. Sedikit mungkin gambaran terkait infrastruktur konektivitas antara data center kita. Karena untuk data center itu sendiri kita di setiap stasiun ada data center, tapi terpusat juga ada data center kita di Ranca Ekek atau di Depo, di mana ada di RC juga yang kita implementasikan di stasiun Karawang. Mungkin secara pemahaman globalnya ini nggak bisa disebut di RC ya, karena kalau di RC biasanya ya idealnya itu berbeda pulau, berbeda iklim untuk mencegah salah satu hal terjadi gitu ya, dan dia bisa mengcopy atau membackup data tersebut. Nah, ini komunikasi kita sebetulnya intranet ya, fully intranet. Hanya 10% atau hanya dua line saja yang kita dikoneksikan dengan internet, yaitu terkait dengan sistem tiketing saja, itu terkait Hmm. dengan pembayaran aja. Lain hal-halnya untuk sistem-sistem yang tadi saya jelaskan, itu terhubung melalui intranet, didukung oleh jalur komunikasi fiber optik 48 core kali 4 di sepanjang trase dari Jakarta sampai dengan Bandung. Wow. Dan ini terkait dengan security-nya, walaupun kita sifatnya intranet, kita tetap menerapkan security level 3, termasuk adanya firewall, terus juga ada antri DDoS dan lain sebagainya. Pun terkait dengan security yang sifatnya fisikal, jika teman-teman kemarin ya yang dari Telkom University ingin berkunjung ke kami, ke data center kami perlihatkan, tapi ada beberapa hal yang memang secara aturan Hmm. harus kita ikutin. Nah, ini aturan-aturan inilah yang dibuat oleh IT governance tadi ya, di mana aturan ini adalah untuk lebih memastikan kembali keamanan data maupun keamanan informasi yang tersimpan di data center kita. Nah, ini untuk IT network security-nya akan kita kalau misalkan kita lihat akan temui banyak sekali firewall-firewall yang tersebar ya, walaupun sistemnya kebanyakan kita intranet. Jadi kita tidak menutup kemungkinan akan adanya celah backdoor di beberapa sistem dan kita implementasikan firewall maupun beberapa sistem-sistem penanganan. Termasuk juga disaster monitoring yang tadi kita sebutkan, ini terintegrasi dengan BMKG sebetulnya. Jadi Oke. ketika earthquake early warning BMKG mendapatkan sensor di Hmm. selatan Jawa, kita juga akan mendapatkan earthquake early warning tersebut. Begitupun sebaliknya ketika kita mendapatkan earthquake early warning yang kita dapati di lapangan, kita akan mengirimkan data tersebut juga ke BMKG. Jadi kita saling timbal balik terkait hal tersebut. Nah, ini juga diimplementasikan ada demarcation point di mana untuk terhubung ke internet juga kita tidak secara langsung dihubungkan ke data center, tetapi kita melalui adanya istilah meet me room ya. Mungkin Oh. teman-teman dari network nanti akan familiar dengan hal tersebut ya. Nah, ini beberapa tampilan-tampilan dashboard yang ada di departemen kami. Hal-hal lainnya memang ini sifatnya ada di departemen head office.
seperti halnya Office Document Management dan lain sebagainya. Ini juga ada Corporate Document Management dan juga ada Data Center juga di Head Office. Mungkin kita buka sesi pertanyaan terlebih dahulu, mungkin Oke, Bu Desi ya terkait siap, dengan operasi. siap. Karena untuk selanjutnya sebetulnya ini ada di IT ticketing dan juga di IT head office ya, yang mana saat ini memang ada leadernya masing-masing yang bisa menjelaskan sebetulnya. Enggak, bareng Pak. Silakan Bu Desi. Duduk gak sih? Jadi aku aja masangin harga 5 menit habis itu. Siapa nih? Oke, boleh yang mau bertanya? Jadi sebelum ada pertanyaan, Pak, saya mau cerita nih. Asik nih, ada cerita dulu nih. Siap, Jadi kemarin silakan Bu. itu kita kuliah di eh Tokong Nanas ya, GKU. Itu kita di lantai 7. Terus ada wus kan lewat, itu pemandangannya by the way indah banget, Pak. Jadi di ruang 715 itu eh kayak Bandung tuh semua kelihatan dan bener-bener kalau wush lewat itu mondar-mandir tuh kita ngeliat. Terus kita sama-sama kayak fokus kayak sebentar sebentar. Itu kok keretanya jadi lambat gini ya? Dia kayak melambat gitu. Mungkin tadi yang berkaitan dengan ada sesuatu yang harus menurunkan kecepatan ya? Betul, Bu, betul. Jadi yang perlu kita pahami bersama Maaf Pak, bahwa masih di mute. Sini, sini. halo, Ah, ada suaranya. sudah masuk, Bu? Oke, oke, oke. Oke. Jadi yang perlu kita pahami bersama di bidang transportasi adalah safety is number one ya. Jadi tidak ada toleransi terkait dengan masalah safety. Apapun halnya yang terjadi, kita harus mengutamakan safety dibandingkan dengan ketepatan waktu. Biasanya seperti Hmm, itu. Kemudian jika memang seringlah kita melihat akan adanya penurunan kecepatan dan lain sebagainya, itu ada beberapa hal yang memang menjadi penilaian asesmen dari pihak OCC. Biasanya tadi adanya hazard di lingkungan sekitar bisa berupa hazard alam maupun non alam gitu ya. Kalau misalkan alam biasanya terkait dengan angin, angin yang hmm, sangat kencang, terus adanya hujan dan gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi juga ya ada yang terjadi dengan non alam, misalnya terkait tadi layangan atau hmm, yang di kalau misalkan Ibu lihat itu ada di DK 135 ya. Saat ini hmm, pembatasan kecepatan yang saya terima informasinya itu dikarenakan adanya struktur dari sutet yang saat ini ada pergerakan dan itu dikhawatirkan sebetulnya tidak akan menimpa secara langsung ya ke trase, tapi mungkin kalaupun itu sampai menimpa, itu akan menimbulkan getaran, sedikit getaran. Itu akan sangat, sebetulnya sangat jauh ya dari trase, tapi itu akan menimbulkan sedikit getaran, dan getaran itu mungkin hasil asesmennya itu tidak akan sedikit membahayakan sehingga ada pembatasan kecepatan di situ. Kalau nggak salah, sampai dengan 70 kilometer per jam hmm, di wilayah tersebut itu sepanjang 3 kilometer, tapi setelah itu nanti kecepatan akan naik kembali. Termasuk juga dengan pembatasan kecepatan di DK di kilometer 47 di Jakarta ya, karena ada hmm. apartemen Oh, oke. mulai dari pembangunannya apartemen tersebut kurang memenuhi standar safety risk, itu dia tidak mengimplementasikan safety net gitu ya, Hmm, hmm. sehingga Oh iya. dikhawatirkan ada beberapa material yang bisa masuk Iya, nanti ada benda ke asing jalur gitu masuk sehingga gitu itu ya. kecepatannya dibatasi. Betul, dan itu sebenarnya sudah terjadi sih, ada beberapa Oh hebel yang iya. masuk ke trase gitu ya. Betul, ada sehingga dibatasi kecepatan di situ sampai dengan 100 kilometer per jam. Nah itu, tetapi memang kita sudah ukur ya terkait dengan jarak tempuh tersebut dan waktu tempuh, sehingga waktu tempuh akan tetap sama sebetulnya Bu. Hmm. Akan tetap 29 menit kalau misalkan dari Padalarang, dan akan 45 menitan ya kalau misalkan berhenti di Karawang, waktunya akan tetap meskipun akan ada penurunan kecepatan. Jadi kita memang sudah memberikan spare juga terkait hal-hal tersebut. Oke, menarik sekali, Pak. Ini ada pertanyaan. Oh, iya, ini udah langsung dijawab oleh Mbak Zuranya langsung nih. Untuk magang infonya bisa ditanyakan langsung ke LKM FIT. Oke, masih ada materi yang ingin disampaikan, Pak? eh Atau Saat ini sudah sih Bu materinya.
Hmm, Saya izin stop share dulu ya. oke. Ini pertanyaan pribadi, bukan pribadi, maksudnya dari saya gitu Pak. Saya tidak akan Silakan, menanyakan silakan, sesuatu silakan, lagi ya, Bu. maaf. Ini dilihat dari track record Bapak ya, dari maksudnya pengalaman kerja, experience Bapak, kayaknya Bapak tertarik di bidang transportasi ya. Tadi kan di Garuda, terus dia di KCIC. Bisa diceritakan Pak kenapa Bapak lebih eh, prefer ke IT di bidang transportasi ya? Kenapa ya? Iya, yang pertama mungkin ini mungkin takdir ya. Kalau misalkan kita lihat ya, Wah, saya selalu nggak saya bisa komen Pak kalau mendapatkan di takdir Pak. ya, selalu selalu ditempatkan di dunia transportasi ya. Hmm, Tapi yang keduanya adalah ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa melayani orang-orang yang menggunakan jasa transportasi, walaupun kita di bidang IT, ada endpointnya yang apa ya istilahnya tuh produk endpointnya yang bisa kita lihat sendiri pemanfaatannya bagi pelanggan kita gitu. Kalau misalkan mungkin ini karena keterbatasan pengalaman saya. Kalau misalkan kita bandingkan seperti halnya saya dulu di Extremax Singapura, eh, endpoint produknya itu kan berupa website. Saya hmm, tidak bisa melihat kepuasan seperti apa sih user oke. kita menggunakan website tersebut, kepuasan user kita menggunakan apps kita tersebut sejauh mana gitu ya. Tetapi ketika di dunia transportasi, terlebih misalkan kalau sekarang di KCIC, Hmm, endpoint kita kan ada banyak ya. User kita pun ada banyak, nggak cuma betul. penumpang, tapi user kita ada tim OCC, tim MU maintenance, teman-teman PSAC, PSOT, PSAP, itu kita bisa melihat secara langsung gitu bahwa ini produk yang kita provide kepada mereka, di mana mereka menggunakan tersebut, kita bisa lihat feedbacknya secara langsung dari Hmm. mimik muka. Mas, ini kayaknya terlalu sulit ya untuk ini. Oh, oke. Ada juga misalkan penumpang yang, wah ini mas canggih ya gitu ya. Oh, Nah itu tuh ada jadi ada kepuasan kepuasan tersendiri ya. tersendiri ya Pak ketika ada yang memuji Betul. gitu ya, atau ada yang Apa komplain ataupun langsung yang itu. komen langsung mengkritik kita bisa secara langsung mengetahui gitu dari Hmm, hal-hal tersebut gitu. Dan ini sangat menurut saya lebih realistik ya kalau menurut saya ya lebih realistik dibandingkan ketika saya menjadi application developer di website itu karena hmm. siapa yang menggunakannya kita nggak tahu, walaupun kita tahu kita hanya tahu username dan kita tidak bisa tatap muka secara langsung bagaimana kepuasan mereka menggunakan layanan kita gitu. Kalau di Betul. dunia transportasi kan kita sangat berkolaborasi dengan tim lainnya gitu. Nah, itu Ketika dia. betul ketika satu hari itu selesai beroperasional dengan lancar, aman dan terkendali, ada kepuasan tersendiri. Oh, oke, hari ini alhamdulillah sistem kita berjalan lancar, buktinya ada, kolaborasinya ada dan terlihatlah dari beberapa feedback-feedback yang masuk walaupun itu positif atau negatif secara realnya kita bisa dapati secara langsung. Mungkin itu sih, Bu. Jadi Bapak sangat memegang prinsip ini ya. Jadi orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak apa gimana gimana? Sebenarnya ini Jadi, juga ada sedikit kekurangan ya bagi teman-teman yang nanti akan bergabung di dunia transportasi. Selama ini dari saya 2015 mungkin ya kerja sampai dengan sekarang 2025 saya hampir tidak pernah merasakan namanya mudik atau mudik lebaran ya. oh, luar Mudik biasa lebaran Pak. karena pasti selalu kena posko, kalau selalu kena piket gitu ya. Hmm. Tapi ada hal uniknya gitu ketika orang-orang pulang ya kita mudik gitu. Oh iya, Jadi ini saya baru kebagian mudik nih per besok iya nih orang karena ada arus long balik Bapak weekend. mudik gitu ya. Gitu. Ini Jadi kalau kayak terkait orang tua udah pertanyaan tahu saya yang sih. selanjutnya Pak, suka dukanya apa gitu? Nah, itu sebetulnya suka dukanya sih ketika orang-orang lebaran. Tapi ini Hmm. tergantung pandangan kita ya. Kalau saya lebih senang gitu ya ketika mudik, apalagi pas mudik gitu ya, ketika mengantarkan orang-orang untuk bertemu dengan keluarganya, Hmm. itu satu kepuasan tersendiri juga buat kita gitu. Ada hal yang memang kita syukuri, kita nikmati bahwa kita bisa membantu orang-orang untuk Ya, betul. mengantarkan mereka ke keluarganya gitu. Di sisi lainnya juga kita meninggalkan keluarga gitu. Itu suka Bapak duka sekaligus membahagiakan lebih gitu. banyak orang ya.
Saya Betul, pernah betul, melihat betul. video Pak di mana ya? Karena saya cuma punya Instagram by the way. Itu kalau kita pengen mensyukuri hidup katanya, kita bisa melihat ekspresi-ekspresi wajah yang ada di stasiun kereta api gitu. Betul. Jadi ada yang sedih, ada yang seneng, Ada ada yang yang senang. berpisah sama keluarga gitu Betul, kan ya. Karena betul, betul, mengantarkan mereka jauh gitu kan. betul, betul, betul. Jadi Dan experience-nya sangat ini ya, emosional ya, sih menurut saya. ya sangat-sangat emosional ya kalau ketika kita bisa, apalagi nih kalau misalkan kita mendapati ada orang tua yang mohon maaf handicap gitu ya, yang harus kita bantu Oh, menggunakan kursi roda. Itu kalau, nah ini salah satu hal yang memang nanti akan jadi masukan juga buat teman-teman yang bergabung di dunia transportasi ya. Seringkali ya saya mendapati ada penumpang yang harus kita bantu secara langsung menggunakan kursi roda, kita bantu naik ke kereta dan lain sebagainya. Dia sampai bilang makasih ya katanya. hmm. Sampai saat ini di rumah pun pelayanan saya dari anak saya nggak seperti ini katanya. Oh Saya ya nggak sampai ampun. terenyuh gitu. Ibaratnya, Betul. wah ini lebih lebih apa ya? Ada kepuasan juga gitu bahwa Hmm. kita melayani nggak cuma orang tua kita, kita melayani orang tua orang lain. Ini Iya, di dihadapkan dengan hal seperti itu gitu. Nah, ini juga yang saya tekankan ke teman-teman yang magang juga bahwa teman-teman di sini tidak dituntut 100% harus bagus secara teknis. tuh. Bahkan teman-teman ini sering saya hadapi dengan pramugari, dengan passenger service yang ada di stasiun, agar mereka bisa belajar berkomunikasi dengan baik gitu seperti apa, menghadapi penumpang yang Betul. emosional. Berempati gitu ya. Betul. Kadang-kadang kan ya teman-teman mungkin di sini ada Jalu nggak ikut ya Jalu ya. Ada beberapa timnya yang ikut juga. Itu menghadapi penumpang kadang-kadang ada yang beremosi gitu ya karena Hmm. mungkin telat. Gimana caranya mereka menghadapi, jangan ikut emosi Iya, dan hal harus lainnya tetap gitu. tenang ya menghadapinya ya. Betul. Berarti yang kesabarannya setipis tisu kayak saya ini nggak cocok, Mas. Wah, sulit sih Bu. Kadang-kadang ada juga hal-hal yang ya kita kan nggak, namanya manusia ya, banyak sekali karakteristiknya ya. Ada yang aneh-aneh juga pertanyaannya Hmm, gitu. Ya kita harus secara profesional menjelaskan sesuai dengan SOP yang ada gitu, dengan tidak membawa hal pribadi dan lain sebagainya gitu. Walaupun ya terkadang saya sudah sering katakan ke teman-teman, jangan sampai kita terpancing. Meskipun kita terkena apa istilahnya ancaman fisik atau hmm, tindakan fisik, tetap kita jangan dulu membalas. Kita lebih baik pergi dan mencari petugas lain untuk betul. bisa menengahi gitu. Walaupun secara fisik, walaupun itu bisa bisa kita tangani secara langsung sebetulnya Bu secara hukum, tapi Bisa langsung kita sikat gitu ya. minta betul, tapi kita minta janganlah, kita tetap harus ada petugas lain yang harus menangani itu. Hal-hal penting itu Oke, yang non teknis yang teman-teman juga sekarang harus pelajari gitu Bu. oke. Ini katanya Pak Adi mau bertanya. Silahkan Pak Adi, tolong jangan Pak Adi, teknis-teknis ya Pak Adi ya. silahkan. Tolong jangan teknis Pak Adi, nanti beliau berasa di sidang. Eh, Silakan Pak izin Adi. bertanya Pak Saiful, Siap Pak nggak Adi. susah-susah sih. Eh, Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dari laporan mahasiswa magang yang di KCEC itu sangat antusias di sana itu sangat menarik gitu ya. Siap Pak. Saya harap akan terus berlanjut sampai Begitupun kita apa ya Pak. sampai ya Pak ya. Boleh Pak Cuman dosennya gini dikirim Pak ke sana juga Pak. Saiful, Siap Pak. ah, bilang aja pengen tiket bus gratis. Bapak rumah saya tuh di depan WUS Pak, tapi saya cuma ngelihat mondar-mandir doang, nggak pernah pakai Pak. Ya itu teman-teman bolak-balik terus tuh Iya. Bu tuh tiap hari tuh. Tuh, Bu Desi pengen magang aja katanya daripada ngajar. Boleh Pak, satu SKS ya. Boleh, boleh Bu Gini Pak Desi. Saiful, Siap eh Pak. saya berharap memungkinkan apa tidak ya untuk kerjasama dengan KCEC itu tidak hanya di magang tapi mungkin di penelitian dan abdimas juga gitu. Itu Ah, yang saya harapkan. Jadi keterlibatan mahasiswa itu agar semakin banyak, tidak hanya di semester atas saja mahasiswanya. Mungkin bahkan di semester 1 2 itu udah bisa langsung terjun ke dunia industri. Gitu ya. Kalau nunggu magang kan kelamaan gitu ya Pak Saiful ya. Betul berarti Pak. Misalkan Abdimas pertama dari dosennya boleh ikut dong pengabdian. Pak. Iya pasti Bu. Iya kan kalau dosen wajib ya gitu ya. Iya benar.
Jadi dari semester awal itu udah dikenalkan, misalkan hanya sebatas asisten. Nah, di tingkat 2, tingkat 3 sudah harus eh, ada penelitian dengan KCEC. Nah, baru di tingkat 4 itu mahasiswa udah magang di situ dengan full tanggung jawab ya, full responsibility sebagai ibaratnya karyawan di KCEC walaupun statusnya magang gitu sih Pak kalau harapan kami ya. Mungkin tidak harapan saya sebagai kaprodi di TRM, tapi mungkin harapan kaprodi di semua prodi ya. Iya, betul. Di semua prodi jadi nggak hanya di magang aja nih. Misalkan nih contohnya gini Pak Saiful, dari KCEC atau mungkin minimal divisinya Pak Saiful ada nggak request membuat suatu sistem entah itu software atau hardware kemudian bisa diserahkan ke kami gitu ya di Oke. FIT agar nanti di FIT itu akan mencari talent-talentnya nih entah itu dari TRM dari prodi Talent yang lain tracking ya. ya syukur semuanya dari TRM kan saya seneng gitu ya. Betul betul Pak. Pasti dari sesuai bidang ilmu masing-masing. Seperti itu Pak Siap. Saiful. Jadi harapan kami selanjutnya mungkin mulai semester depan nih dari Pak Saiful menginisiasi, oh ada Abdimas, ada penelitian gitu ya, yang lebih banyak lagi melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Itu ya Pak Saiful. Terima Siap. kasih banyak. Siap, Pak Adi. Sama-sama, Pak Adi. Saya juga sangat berterima kasih ya terkait dengan kesempatan ini. Kalau boleh saya langsung jawab, sebetulnya ini yang saat ini diminta oleh direksi kami, Pak. Sebetulnya Pak Dirut kami, Pak Edo, waktu itu memang menyampaikan di meeting OPSAR, di leader, bahwa saya diminta pelaporan terkait dengan progres pemagangan, apakah ini sangat bermanfaat, tetapi juga dia belum kita jawab, beliau sudah sangat melihat gitu bahwa magang ini sangat bermanfaat sekali karena sering sekali teman-teman dari Telu ini ke gap, Pak. Ke gapnya Wow. bukan hal negatif ya, Bu ya. Ke gap mereka sedang melakukan perbaikan di tiket vending mesin, ke gap mereka sedang Oh, melakukan perbaikan di gate sistem kami. sangat Bahkan inisiatif saat ya, Pak ini ya. memang betul, bahkan kalau kami kan supervisi biasanya melalui CCTV ya, nanti Hmm. pakai radio gitu ya. Nah ini ke gap mereka melakukan sendiri. Nih direksi kami, di route kami itu kan seling keliling-keliling stasiun tuh Bu. Nah ini Ya. ketika mereka Pak Dirut kami ngelihat dia dia diam aja ngelihat itu sampai beres sistem TVM-nya normal lagi ngelihat bajunya bukan baju KCIC langsung ditanya kamu dari mana dari Telkom University Pak oke tolong panggilin leader kamu nanti dipanggil saya gitu saya ngobrol berdua itu tadi siapa Telkom University Pak kok mereka bisa nah saya kira saya Iya. mau dimarahin Bapak Bu bangga dong, pasti dong. saya awalnya panas dingin Bu khawatir dimarahin kok Karena dibenerin sama takut tim Bapak yang kena magang malah ya. gitu iya kok mereka bisa ya udah kita ajarin Pak itu aman untuk ini Wih. aman ya bagus lah perpanjang aja katanya kalau bisa Oh, dijadiin bisa. wah mantap nih kata Wah jadi keren ya. iya jadi memang ini sudah ini Pak sudah dicanangkan Pak Direktur kami juga pengen bertemu dengan Pak Rektor ya ingin ada kerjasama jujur betul bukan hanya terkait dengan pemagangan beliau juga mungkin ada satu dua terkait dengan pengabdian masyarakat tadi dan juga penelitian-penelitian yang ada ini juga memang beliau jadikan pilot project untuk hal-hal magang lainnya. Bahkan beliau sudah meminta Pak Direktur HR kami ketika ada pemagangan ini harus mekanisme seperti Telkom University katanya. Jangan seperti Hmm. kampus-kampus lain karena kampus-kampus lain kadang-kadang nyicil Bu. Satu orang, Oh, dua orang dan itu pun oh cuma satu iya. dua bulan gitu. Nah, kalau Nggak Telkom kan beres ya, maksudnya kemarin nggak jadi ngegantung betul. gitu ya. Ya, dan ini kan jangka panjang, ada dampak positif buat perusahaan, ada dampak positif juga untuk mahasiswanya mendapatkan pengalaman yang lebih gitu. Iya. Di sisi lain juga tadi terkait dengan sistem, apakah ada sistem-sistem yang dibutuhkan? Jujur aja nih Pak, jadi saya juga ngasih challenge nih untuk teman-teman di pemagangan saya karena dibagi per stasiun. Jadi kayak misalkan contoh di Stasiun Halim, tim Stasiun Halim tolong buatkan satu sistem dari mereka mengajukan, Mas, ini kita bikin suatu sistem dashboard untuk pemeriksaan atau pelaporan dari gangguan gitu Hmm. dan men-track gitu laporan tersebut udah diperbaiki, udah ditindaklanjut atau belum, udah dieskalasikan atau belum. Silahkan. Kemudian tim stasiun Padalarang, mereka membuat aset manajemen. Tim stasiun Tegaluar kemarin membuat sistem loss and found yang saat ini sedang kita kaji nih. Oke. Apakah bisa diterapkan sistem loss and found ini? Dan ini juga banyak diapresiasi
oleh pegawai-pegawai karyawan-karyawan yang di luar dari departemen IT gitu. Juga kami juga mengapresiasi juga teman-teman yang di luar IT. Seperti halnya ada teman-teman yang tergabung di corporate communication. Di situ kalau nggak salah ada Nila, ada Sarah gitu. Mereka kan sering aktif tuh di sosial medianya KCIC tuh. Wah, Bahkan Sarah tuh paling sering tuh on frame banget di konten kreator TikToknya gitu ya. KCIC dia. Iya, udah bareng-bareng konten kreator. Dia sering bareng. Makanya saya bilang, itu bukan pegawai loh gitu. Tapi sering banget masuk Calon, on frame, calon, bagus Pak, banget siapa tahu harusnya kan. direkrut ini. Itu dari mereka memang sudah sangat kreatif, Bu. Termasuk juga Hmm, ada beberapa tim yang dia selalu menyediakan template-template untuk kalau Pak Dirut kami kan setiap pagi itu selalu memberikan caption doa ya untuk semua hmm, pegawai tiap jam 5 pagi setelah subuh tuh mereka ini. Dulu tuh hanya sebagai WA aja tulisan. Nah, sekarang itu udah ada template posternya, itu Masya tim Telkom Allah. juga yang membuatkan gitu. Oh Nah, makanya gitu. ini positif-positif hal ini yang membuat direktur kami happy gitu untuk oke deh, mending kita kerjasama, kita ketemu langsung deh sama Pak Rektornya, kita coba ya brainstorming di atas seperti apa. Seperti itu mungkin Pak Adi ya. Ya, baik Pak. Sebenarnya dulu tuh juga pernah ada masuk magang di KAI selama 1 tahun juga dan kabarnya memang sudah direkrut sih Pak Saiful. Rata-rata gitu sih Pak. Iya, wah keren ya gitu langsung direkrut karena memang yang disukai itu pekerjaannya itu jalan-jalan sebenarnya. Jakarta Surabaya terus Pak gitu. Iya, Pak. Apalagi ini mau lanjut ke Surabaya ya kami ya. Insya Iya, Allah alhamdulillah. eh, mulai dari tahun depan kita mulai progres lagi, Pak. Iya. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Saiful. Semoga di kesempatan lain kali bisa bertemu lagi di kuliah umum selanjutnya Pak Saiful. Sebetulnya Siap, itu Pak. pertanyaan saya, Pak Adi, ini Ini udah juga masuk saya list nih. Apa yang siap, kira-kira siap, silakan dulu. dibutuhkan oleh KCIC kepada mahasiswa kami gitu. Ini udah ada listnya. Keburu Pak Adi nih yang nanya. Sudah terjawab ya, Bu Desi ya. Iya, alhamdulillah. Sebetulnya ini Pak Adi, saya juga ini pertemuan kedua secara resmi ya, atau ketiga secara resmi dengan Telkom tuh. Sebelum-sebelumnya saya sering komunikasi dengan Pak Guntur ya, Pak ya. Oh Bahkan Pak Guntur, kita, ya iya. saya juga pernah main ke sana, sering Pak, sering-sering aja saya biar nostalgia terus di sini gitu. Kangen danau apa? Danau Galau ya. Kalau Pak Adi mungkin mau diundang, Pak Adi. Eh, Lain kali mungkin untuk kuliah umumnya kita di aula kan kemarin Pak Saiful mintanya agar onset ya Pak ya karena Ya, waktunya mepet persiapan aula itu kan harus minimal Betul, seminggu betul, Pak. sebelumnya gitu ya. Nah kita bisa agendakan selanjutnya kalau bisa di semester ini alhamdulillah kalau mungkin tidak bisa di semester selanjutnya sih Bu Desi. Monggo, monggo, monggo iya. siap Pak Adi, silahkan Pak Adi. Gitu. Dengan senang Iya. hati. Kebetulan sekarang penugasan juga saya kan di Bandung ya kebanyakan. Jadi Hmm. ada banyak waktu juga sih sebetulnya di Bandung ya. Sebelumnya memang penugasan saya di Halim gitu. Dan ya sejujurnya gitu saya juga ada beberapa kegiatan dosen lepas Bu di Mercu Buana gitu terkait dengan Oh manajemen. iya. Nah, karena udah di Bandung saya lepas dulu karena memang tidak terikat kontrak juga gitu. Oh ya Pak Saiful mungkin satu pertanyaan lagi. Siap, Berhubung silakan Pak KCIC Adi. ini kan KCIC salah satu mitra penting di FIT gitu ya karena mahasiswa magang di situ juga banyak. Apakah menerima kunjungan industri untuk mahasiswa ya Pak ya? Untuk kunjungan industri sangat terbuka Pak kalau kami Pak. Nanti paling diinformasikan saja titik lokasi mana saja yang yang mau dikunjungi, area mana saja yang mau dikunjungi. Biasanya untuk kunjungan industri ini kalau kami ya menyarankan itu biasanya di stasiun Tegaluar dan juga di depo data center di Tegaluar juga. Hmm. Kebetulan juga di sana Hmm. kan kemarin dari kunjungan industri terakhir dari Telkom itu Pak Guntur dan Bu siapa ya saya lupa waktu itu memang main-main juga ke eh, join workshop kami gitu ya untuk melihat bagaimana perawatan kereta tersebut berjalan terus juga bagaimana pemantauan sistem-sistem yang ada seperti itu Pak Adi. Oh siap baik. Nanti biar tim kami diskusikan rencana kunjungan industrinya. Siap siap Pak Adi. Ditunggu Pak Adi. Ini nggak ada yang mau nanya nih buku apa pertanyaan terbaik jatuh kepada saya? Ini pertanyaan terbaik jatuh kepada saya, Pak Adi.
sama saya, Bu. Oh iya, ya, satuan dong. Ada yang mau bertanya tidak? Mana nih? Ada yang bercita-cita, kalau saya Pak, kayaknya bener deh, saya pengen Pak kerja di situ Pak. Ada lowongan Oh, Pak jadi juga Bu Pak? Desi udah nggak mau Iya. ngajar. Iya, saya pengen jalan-jalan aja Pak. Ada Silakan pertanyaan mungkin kah, teman-teman ada yang mau mahasiswa? ditanyakan. Iya, mungkin karena pertanyaan kita dan materi kita sudah sangat lengkap Pak. Ada yang bertanya? Hah, ada. Nah Pak, tadi berkaitan, satu lagi nih pertanyaan dari saya boleh ya? Silakan, silakan Bu. Kira-kira saran Bapak ada mata kuliah yang menurut Bapak ini kayaknya penting deh harus diajarkan gitu ya, yang relate dengan industri sekarang atau mungkin dengan pengetahuan sekarang gitu. Kira-kira apa gitu? Eh Ya, berkaitan dengan transportasi sih, Bu ya. Hmm, Kalau misalkan saat ini teknologi informasi transportasi yang dimiliki itu baru hanya di hmm. Universitas Trisakti ya, Bu ya, Oh manajemen ya, transportasi. Mungkin Telkom bisa mengambil kesempatan itu, hmm. kemudian juga dengan karena teknologi transportasi itu kan nggak cuma di IT aja ya, karena ada Ya, beberapa hal kayak yang berkaitan dengan persinyalan, dengan telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah, eh yang saya lihat kemarin outline dari silabus ada teman saya yang kuliah lanjut di manajemen transportasinya Trisakti itu cukup lengkap sih dan cukup oh membantu ya, gitu dan penyerapan di dunia bidang transportasi itu kan sangat banyak ya. hmm. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari perkereta apian pun sekarang nggak cuma di KAI, ada LRT, ada MRT, ada LRT Jabodebek, ada LRT Palembang, KCIC, bahkan KCIC mau lanjut sampai Surabaya itu Surabaya. peluang dari karirnya pun sangat sangat terbuka lebar. Bahkan tidak hanya di operator, banyak sekali konsultan-konsultan saat ini yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang memang dia berkutat di masalah teknologi transportasi tersebut gitu. Nah, itu saran kami sih itu sih Bu yang kan kebetulan juga nih Telkom udah deket sama gedungnya KCIC lah ibaratnya lah Iya, itu kan bisa dimanfaatkan juga sebagai sarana juga karena mau nggak mau juga eh, KCIC pun terkait masalah telekomunikasi itu dulu yang memang melakukan studi melakukan feasibility study dan lain sebagainya itu dari Telkom University juga sebetulnya. oke. Tapi saya lupa tuh namanya Bu Profesor siapa ya waktu itu. Iya, Iya, nah ini juga bisa dimanfaatkan gitu terkait juga misalkan pembukaan jurusan baru dan lain hmm. sebagainya atau bahkan Iya, iya, misalkan nanti mata kuliah apa yang memang iya. berkaitan dengan sistem informasi di bidang transportasi misalkan. Itu sih Bu. Satu lagi deh pertanyaan tertutup saya Silakan janji ini silakan satu silakan lagi. Bu. Monggo Bu, monggo saya nggak membatasi. Gak barangkali yang lain bosen gitu ya, saya mulu yang Silakan nanya. silakan. Tadi kan menurut Bapak nih, kita nih sebagai orang IT nih harus multitalenta ya. Bahkan tadi Bapak bilang kalau kita di mesin pencarian tuh harus banyak hashtagnya gitu. Nah, Betul. kira-kira untuk mahasiswa skill apa aja yang mereka tuh perlu apa ya kayak perdalam lagi gitu. Karena gini Pak, jadi orang IT printer rusak aja nanya kita, bener deh. Kayak lu bisa install ulang laptop gak kita? Sebentar, sebentar. Jadi di akhir itu dianggap serba bisa gitu Pak. Betul betul Bu. Ya kan? Betul Kayak betul. ya, Itu gue fakta mau yang beli terjadi laptop, sekarang kira-kira juga buat laptop kita yang Bu. bagus apa tuh pasti nanya kita gitu, Pak. Betul, betul, betul. Itu fakta yang terjadi Ya, di kita juga saat ini ya, bahwa kita kan IT Data Center and Network Operation ya. Kadang-kadang printer rusak, PC rusak itu masih kita dipanggil, Bu. Kita masih dipanggil untuk melakukan perbaikan gitu, termasuk juga dengan beberapa hal lainnya. Terkait dengan skill, sebetulnya IT ini eh, kalau saya bilang ini sangat tricky ya Bu ya. Skill apa sih hmm, yang harus kita miliki gitu ya. Ini nggak bisa serta-merta kita memandang diri kita bahwa saya hanya punya basic skillnya misalkan programming aja gitu. Saya mau memperdalam programming.
sebetulnya kita harus bisa memaksakan diri kita untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Karena perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat, kita nggak bisa berpangku kepada keahlian yang kita miliki. Keahlian yang saya miliki di 5 tahun ke belakang itu bisa jadi nggak berguna sekarang. Ya, Bisa jadi seperti itu. Keahlian yang saya ketinggalan ya. miliki 3 tahun yang ke belakang itu bisa jadi nggak berguna. Bahkan bisa jadi pelajaran-pelajaran yang saya baca bukunya di 2020, 2015 itu nggak kepake sama sekali. Apa sih yang pentingnya gitu? Sebetulnya di perkuliahan itu yang dipentingkan itu adalah terkait dengan basic thinkingnya teman-teman gitu. Basic-basic pemikirannya, basic-basic terkait dengan teknis-teknisnya. Mulai dari misalkan pemrograman. Teman-teman itu bisa membasickan diri teman-teman sebagai pengetahuan gitu ya. Saya bukan seorang yang jago dalam ngoding ya, dalam development, tapi saya bisa gitu. Artinya hal ini bisa kita manfaatkan ketika ada teknologi terbaru, saya bisa lihat dari pemahaman saya seperti apa, lalu gapnya di mana, itu kita bisa ngejar. Karena sekali lagi teknologi pemrograman, salah satu contoh pemrograman itu cepat sekali gitu ya Ya, perubahannya. Bahkan sekarang kita tinggal bisa menggunakan AI, ChatGPT dan lain sebagainya itu dia bisa mengkodingkan untuk kita sendiri gitu. Sistem apa sih yang kita mau kita tinggal masukin bahkan terkait juga dengan multimedianya gitu ya, desain grafis dan lain sebagainya. Studio Ghibli itu dibangun berapa tahun gitu ya. betul. Tapi sekarang orang-orang bisa dengan mudah untuk merubah foto kita jadi seolah-olah dia stylenya style Studio Ghibli gitu. Contohnya seperti itu sih, Bu. Jadi kita harus benar-benar bisa memaksakan diri untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi gitu ya. Mungkin itu sih, Bu. Betul kata Steve Jobs ya, yang stay hungry, stay foolish ya. Pak, ini alhamdulillah ada satu Silahkan. pertanyaan nih dari mahasiswa. Mohon izin, Pak. Siap, Bu. Izin bertanya kepada Pak Saiful, saya Dava Putra dari Prodi TRM, Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, sorry. Ya, RPLA ya. Saya ingin bertanya bagaimana peran AI dalam pengelolaan teknologi informasi atau IT di KCIC. Apakah AI dinilai menguntungkan di tim IT atau merugikan, bahkan menghilangkan beberapa pertanyaan di tim IT KCIC? Silakan Bapak. Nah, peran AI gimana nih? Apakah Baik, merugikan atau menguntungkan? baik. Kita kembalikan lagi pada basic konsepnya ya terkait AI itu ya. Di mana pengimplementasian AI tentu saja tujuannya untuk menguntungkan kita dulu ya. Kalau misalkan ada yang merugikan, yang pertanyaan tersebut ya sebagai basic bahwa apakah langkah-langkah dari yang kita implementasikan ini sudah dibuat visibility studinya tadi. Misalkan kita balik lagi ya terkait dengan fungsinya apa sih kalau kita mau mengimplementasikan AI. Tujuannya untuk apa sih? Nah, gitu kan kita harus melihat juga dari sisi lainnya, apakah itu bisa merugikan hal lain dan sebagainya. Kalau misalkan dinilai itu bisa merugikan, kita bisa menilai juga, bisa mengakses apakah kerugian yang ditimbulkan itu dampaknya major atau minor. Apakah minor? Kalau misalkan dampaknya minor, bisakah kita eliminasi atau kita abaikan dan sangat tidak berpengaruh dengan hal-hal lainnya? Itu baru kita bisa nilai apakah implementasi AI ini bisa digunakan atau tidak. Saat ini aplikasi yang memang sifatnya AI yang diimplementasikan di kami, tadi yang pertama itu terkait dengan disaster monitoring, di mana AI tersebut bisa secara otomatis mengetahui besaran dari gempa dan dia bisa secara otomatis juga menentukan apakah gelombang tersebut masuk kategori 1 atau kategori 2. Dalam hal ini memang ini sangat menguntungkan kita. Tetapi kalau misalkan kita berpikirnya masih separasi, masih spasial gitu ya. Contoh misalkan toh bisa nanti sensornya itu ada fake alarm gitu. Itu kan salah satu hal yang merugikan gitu. Artinya ketika ada fake alarm, kereta terus-terusan berhenti, kereta terus-terusan mendapatkan pembatasan kecepatan dan ini akan sangat merugikan. Betul. Tetapi balik lagi, kita harus mengkaji kembali, menghilangkan dampak negatif tersebut atau fake alarm tersebut seperti apa sih gitu. Berarti kita harus mengimplementasikan beberapa perangkat yang harus disebar. Artinya syarat untuk melakukan
otomasi terhadap sensor, terhadap sistem yang untuk pembatasan kecepatan tadi itu harus bekerja sama. Artinya semua sensor harus mengakui adanya gempa dan itu bisa secara otomatis membatasi kecepatan. Tapi kalau misalkan satu sensor saja yang membaca adanya getaran, sensor lain tidak, itu kan artinya dia ada fake alarm di situ. Dan ini memang sudah dikaji lebih dalam. Betul, ini pertanyaan yang sangat bagus sih. Apakah dia bisa menguntungkan atau merugikan? Nah, ini tergantung dari seberapa dalam kita melakukan kajian terkait implementasi tersebut. Itu Bu Desi. Terima kasih kepada Dava Putra. Ya, Anda mendapatkan 1 buah buku dari dosen-dosen TRM dan silakan menghubungi Mbak Zura di ruang dosen ya Mbak Zura? Di ruang dosen TRM. Terima kasih. Ada lagi? Yuk, yuk. Oke. Pak karena tidak ada pertanyaan lagi, ada closing statement kah Pak? Ya, closing statementnya apa ya? Mungkin buat teman-teman, saya harapkan tadi yang pertama adalah Mbak Zura? harus memaksakan diri ya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan teknologi sekali lagi dan saya harapkan juga untuk mengejar apa namanya hal akademis itu adalah esensinya gitu ya. Walaupun nanti kalau teman-teman kan ada yang kecewa gitu Bu ya bahwa wah IPK saya rendah nih, IP saya rendah dan kekecewaan itu melarutkan teman-teman untuk terus gagal gitu. Dan ini saya harapkan ini tidak terjadi ya buat teman-teman. Bahkan mungkin sebagai motivasinya saya pun yang IPK-nya itu tidak sampai 3 itu bisa gitu ya untuk terus berkarir gitu, dan berkarya gitu. Ya walaupun di setelah lanjut alhamdulillah saya mendapatkan cum laude juga artinya kegagalan Luar di awal itu biasa. nggak selalu bisa menggagalkan hal-hal yang ada di depan kita. Mungkin itu Wah, aja Bu. luar biasa Pak. Luar biasa sekali Pak. Eh, Tidak ada lagi pertanyaan kan ya? Bapak terima kasih banyak, ini obrolan di daging semua. Semoga Bapak tidak bosan kalau misalkan suatu saat diundang kembali ke sini Pak. Ya, terima kasih banyak juga Bu Desi, Pak Adi atas undangannya. Senang sekali saya bisa sharing ya dengan teman-teman Hmm, Telkom University ya, apalagi sebagai status di alumni juga yang cukup membanggakan juga yang memang dari mahasiswanya sendiri saat ini memang sudah sangat luar biasa sih dari ya, skill-skillnya. ya semoga kerjasama ini menjadi simbiosis mutualisme ke depannya ya Pak ya. Ya, Jadi tentu apa yang saja Bapak Bu, yang butuhkan kami kita bisa sediakan harapkan. juga gitu. Siap, siap. Sekali lagi saya terima kasih banyak bagi Telkom University sudah mau istilahnya berbagi sharing dengan kami juga. Ada bantuan tenaga juga yang sudah diberikan saat ini dan ini sudah sangat luar biasa juga. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Desi, Pak Adi atas undangannya di kuliah umum kali ini, Pak. Terima Terima kasih kasih banyak, Mbak, ya. Bu. Sebelumnya ya Sama-sama Pak eh, Saiful. untuk yang belum mengisi presensi silakan presensinya udah ada di chatbox ya. Di layar kaca Anda. Tapi jangan dengan kaca karena saya selayar penuh ya di situ ya. Oke, terima kasih atas materi yang sangat luar biasanya. Saya harap ada kedepannya ada program lagi yang bisa jauh menginspirasi lagi. Bapak bisa sharing lebih banyak knowledge lagi. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Siap, Terima insya kasih Allah, Pak Bu. Adi, terima kasih Pak Saiful, terima Sehat-sehat kasih semua, Pak teman-teman Adi. Terima semuanya. kasih Ya, banyak, Bu saya Desi. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf Waalaikumsalam apabila ada wabarakatuh. kekurangan ya warahmatullahi semuanya. Mohon Pak maaf bila Saiful ada salah kata, Rahman. salah perkataan. Iya, Silakan tidak mohon maaf, apa-apa. Pak Adi. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah. Yuk. Ini nggak bisa kodenya berapa?